Oke, kita pada pertemuan 10 ini akan belajar mengenai ukuran letak data. Jadi ada mengenai kuartil, desil maupun persentil. Nanti akan ada untuk ukuran letak data tunggal maupun data berkelompok. Nah, jadi ukuran letak data ini adalah ukuran statistik yang menunjukkan posisi atau letak suatu nilai dalam sekumpulan data. Artinya, dalam hal ini, kita ingin tahu nilai tertentu itu berada di posisi keberapa dibanding data lainnya. Nah, nanti ukuran letak ini akan berguna untuk menentukan nilai tengah atau nilai-nilai pembagi dan bagaimana ketersebaran data itu dari pusatnya. Nah, ini yang bagian A, yaitu ukuran letak data tidak dikelompokkan atau data tunggal. Jadi yang kita pelajari pertama yaitu kuartil. Nah, kuartil ini membagi data menjadi 4 bagian yang sama besar. Jadi ada Q1 yang dikenal juga sebagai kuartil bawah, yang artinya membatasi 25% data pertama. Kemudian ada Q2, kuartil tengah. Nah, ini sama dengan median nanti ya nilainya. Nah, ini membatasi 50% data. Dan yang terakhir yaitu Q3, kuartil atas. Nah, rumus kuartil ini yaitu QK sama dengan nilai ke. Nah, jadi nilai ke. Jadi bukan hasilnya nanti, tapi nanti kita lihat lagi dari datanya itu letaknya itu ini kan QK ini letaknya. Jadi nanti kita lihat nilainya berapa. Kemudian ada K. Nah, K ini kalau kita mencari Q1 maka K-nya bernilai 1. Kalau kita mencari Q2 maka K-nya bernilai 2. Seperti itu. Kemudian dikali N plus 1, di mana N adalah jumlah data pengamatan dan dibagi dengan 4. Nah, ini bukan dikurang ya, jadi nilai ke. Nah, datanya ini sama seperti median, kita urutkan terlebih dahulu. Boleh dari kecil ke besar atau sebaliknya. Nanti, jika hasil posisi kuartilnya bilang bulat, ya sudah, ambil langsung nilainya. Namun, kalau hasil posisi kuartilnya masih berupa pecahan, kita nanti akan melakukan interpolasi antar dua data. Ya, sama seperti kita sebelumnya pada pertemuan 9 melakukan interpolasi median ketika datanya ganjil. Seperti itu. Nah, ini soal latihan. Jadi ada 2 soal. Soal pertama, di sini datanya sudah diurutkan. Angka 5, 7, 8, 10, 12, 13, 15, 18, dan 20. Jadi kita akan mencari nilai Q1, Q2, dan Q3. Nah, jadi kita hitung dulu N-nya ada berapa? N-nya ada 9. Nah, untuk Q1 ya sudah. Tadi rumus yang sebelumnya K-nya berarti kan 1. 1, 9 plus 1 dibagi dengan 4. 10 bagi 4 sama dengan 2,5. Nah, untuk Q1 dan Q3 ini kan masih berupa pecahan, sehingga kita melakukan interpolasi. Sedangkan Q2 ini tidak lagi berupa pecahan, berarti ini posisi kelima. Berarti Q2 ini data yang kelima. Ini data pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Maka Q2 bernilai 12. Nah, kalau Q1 karena dia 2,5 berarti di antara data kedua dan data ketiga. Data kedua yaitu 7, data ketiga adalah 8. Nah, ini 0,5-nya pecahannya. Jadi kita menggunakan interpolasi. 7 ini adalah data keduanya. 7 ditambah 0,5 pecahannya. Kemudian 8 ini adalah data ketiga. 8 dikurang 7. Nah, sehingga nanti akan mendapatkan nilai Q1 adalah 7,5. Nah, begitu juga dengan Q3. Data ke-7 yaitu 15, data ke-8 yaitu 18. Kemudian pecahannya 0,5. Maka 15 ditambah 0,5, di mana 0,5 ini akan dikalikan dengan 18 dikurang 15. Yang akan menghasilkan nilai Q3 yaitu 16,5. Nah, kalau tadi kan pecahannya setengah ya. Nah, bagaimana kalau dia pecahannya 0,25 maupun 0,75? Nah, ini agak sedikit berbeda ya. Namun kalau sudah memahami, pasti akan bisa kerjakan ya. Nah, di sini ada sebuah data lagi yang sudah diurutkan. Di sini datanya ada 12 gitu ya. Nah, ini untuk Q1-nya 3,25, berarti pecahannya 0,25. Berarti kan di sini antara data ketiga dan data keempat. Nah, data ketiganya nilainya 51, data keempat nilainya 53. Kemudian di sini
51 ditambah pecahannya 0,25 dikali dengan 53 dikurang 51. Sehingga akan menghasilkan Q1 yaitu 51,5. Untuk Q2 letaknya 6,5. Berarti antara data ke-6 dan data ke-7. Data ke-6-nya nilai 59, data ke-7 nilainya 62. Sehingga masuk dalam rumus Q2-nya bernilai 60,5. Dan begitu juga dengan Q3. Nah, Q3 ini 0,75 pecahannya. Maka yang di sini 0,75, data ke-9 67, data ke-10 adalah 70. Sehingga nilai Q3 yaitu 69,25. Seperti itu. Jadi sudah diberikan soal latihan dan silakan kalian kerjakan tugasnya. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan lanjut ke desil. Nah, kalau tadi kuartil adalah membagi 4, desil membagi 10. Nah, rumusnya sebenarnya sama ya dengan kuartil, tapi pembaginya kalau kuartil dibagi 4, maka desil dibagi dengan 10. Seperti itu. Kemudian, ya ini contohnya, misal kita akan mencari desil ke-7. Nah, ini banyak data adalah 13. Kita masuk dalam rumus, berarti kan desil ke-7, berarti I-nya adalah 7. 7 dikali 13 plus 1 dibagi dengan 10. 9,8. Nah, ini data ke-9, antara data ke-9 sampai data ke-10 dengan pecahannya 0,8. Nah, data ke-9 nilai 30, pecahannya 0,8, data ke-10 adalah 32. 32 dikurang 30 dikali 0,8 ditambah 30. Sehingga akan menghasilkan desil 7-nya yaitu 31,6. Nah, artinya 70%, kan desil 7 kan 70% ya. Artinya 70% data memiliki nilai di bawah 31,6. Seperti itu. Nah, data 2, soal kedua, di sini mencari desil 3. Nah, di sini datanya ada 11, masukin dalam rumus, 3 dikali 11 plus 1 dibagi 10, menjadi 3,6. Pecahan, maka kita melakukan interpolasi, berarti datanya antara data ketiga dan data keempat. Data ketiga yaitu 11, data keempat adalah 14. Masuk dalam rumus, maka diperoleh hasil 12,8. Nah, ini artinya 30% data memiliki nilai di bawah 12,8. Nah, selanjutnya silakan lanjutkan. Kalau tadi menggunakan kuartil, saat ini kita mencari, tugasnya itu mencari desil ke-4 dan desil ke-9 dengan data yang sama dengan kuartil sebelumnya. Nah, begitu pula dengan persentil. Kalau tadi kuartil dibagi 4, desil dibagi 10, persentil ya dibagi 100. Seperti itu. Nah, ini sebagai contoh, mencari persentil ke-25. Nah, persentil ke-25 ini akan sama dengan kuartil 1. Seperti itu. Kan kuartil 1 kan 25%, kuartil 2 50%, dan kuartil 3 adalah 75%. Jadi, persentil ke-25 ini ya, kan berarti kan 25%. Berarti sama dengan Q1. Datanya 16, nilainya adalah 4,25 letaknya, berarti antara data keempat dan data kelima. Data keempat 56, data kelima adalah 58. Nah, jangan lupa datanya harus diurutkan terlebih dahulu. Bila sudah, nanti akan diperoleh nilai persentil 25 yaitu 56,5. Nah, begitu juga dengan persentil ke-80. Yang di sini datanya ada 20, kemudian diperoleh persentil ke-80 yaitu 72,6. Nah, ini nilai persentil 80 akan sama dengan desil 8. Kan 8 kali desil 8 kan 80, gitu kan. Nah, ini artinya 80% data memiliki nilai di bawah 72,6. Sedangkan yang ini artinya 25% data memiliki nilai di bawah 56,5. Seperti itu. Nah, sama dengan yang sebelumnya di kuartil dan desil. Di sini silakan kalian kerjakan untuk menghitung nilai persentil ke-45 dan persentil ke-77. Nah, selanjutnya kita akan mencari ukuran letak data di kelompokan. Jadi, ini kita menggunakan satu rumus saja, gitu. Dalam mencari kuartil, desil, dan persentil untuk data di kelompokan. Jadi di sini notasi adalah KP. Nah, ini P-nya ini menandakan kuartil ke berapa, desil ke berapa, persentil ke berapa, seperti itu. Nah, L di tepi bawah, kelasnya berada di mana, kelas kuartil, desil, dan persentilnya.
Kemudian P nomor kuartil desil persentil. Kalau Q1 maka nilainya 1, kalau D3 nilainya 3, kalau dia 75 maka persentil 75. Kemudian K-nya, nah di sini yang kalau kita ingin mencari kuartil maka K-nya dibagi 4. P-nya dibagi 4. Tapi kalau kita ingin mencari desil maka nanti P-nya dibagi 10. Kalau kita ingin mencari persentil, P-nya dibagi 100. Seperti itu. Jadi ada 3 pilihan. Kemudian dikali dengan jumlah frekuensi seluruh data. Kemudian di sini jangan lupa F besar frekuensi kumulatif sebelum kelas. Nah, di sini ada sebelum kelas. Kumulatifnya. Sedangkan kalau F kecil frekuensi kelasnya. Dan I adalah interval kelas. Lanjut. Sebagai contoh di sini. Nah, di sini ada 6 ya, 6 kelas atau 6 baris. Kita akan mencari kuartil ke-1, desil ke-3, dan persentil ke-75. Nah, kita akan mencari langkah-langkah yang pertama, ya kita cari dulu jumlah frekuensi berapa. Di sini jumlah frekuensi adalah 60. Kemudian kita cari lagi posisi Q1. Cari posisi Q1 untuk kuartil 1. Berarti kan dia 1/4 ya. Dan maka nanti N-nya adalah 1/4 dikali 60. Sama dengan 15. Nah, ini kan 1/4 kali N, yang rumus yang di sini ya. P bagi K kan. Kuartil 1, berarti kan P-nya 1. Kemudian K-nya adalah, kita mencari kuartil, maka K-nya bernilai 4. Berarti kan 1/4. 1/4 dikali dengan 60 akan sama dengan 15. Berarti Q1 berada di posisi ke-15. Seperti itu. Nah, di sini kumulatif frekuensinya, frekuensi kumulatif yang baris pertama ini adalah 5. Pada baris kedua berarti 5 tambah 8, 13. Nah, pada baris ketiga ini frekuensi kumulatifnya adalah 25. Nah, jadi kelas Q1 ini ada di baris ketiga. Di kelas 30 sampai 39. Di sini. Jadi kita tandain dulu nih kelasnya di sini. Kemudian bila sudah kita lihat tepi bawah kelasnya. Nah, ini kalau di sini menggunakan dikurang 0,5 ya. Jadi kan tepi bawahnya 30. Nah, ada yang menggunakan tetap 30, ada juga yang menggunakan 30 di sini dikurang dengan 0,5. Nah, tergantung referensi yang digunakan yang mana. Nah, di sini 30 dikurang 0,5 menjadi 29,5. F besarnya, berarti kan ini adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas. Nah, ini ya 13 tadi ya. Kan kelasnya adalah di sini, kelas mediannya. Kelas kuartil satunya. Maka frekuensi kumulatif sebelum kelas Q1 yaitu di nilainya adalah 13. F kecil 12. Kan frekuensi kelas kuartilnya berada. Ini 12. I-nya 10. 30 sampai 39 kan itu ada 10. 10 data. Nah, bila sudah, ya sudah. Kita masukkan ke dalam rumus yang sebelumnya. Nah, berarti L 29,5 ditambah 1/4 dikali N itu 15 dikurang dengan frekuensi sebelum kelas kuartil 1 yaitu 13 dibagi dengan frekuensi Q1 berada yaitu 12. Kemudian dikali dengan 10. Sesuai dengan rumus yang ini ya kan I-nya ya. I-nya kan interval kelas atau panjang kelasnya berapa? Kali 10. Sehingga nanti diperoleh nilai Q1-nya yaitu 31,17. Seperti itu. Artinya 25% data, nanti Q1 kan membagi jadi 25%. 25% data di bawah 31,17. Nah, kemudian kita lanjutkan untuk mencari desil ketiga. Nah, ini sama ya, total frekuensi tadi diperoleh 60. Nah, posisi D3 kan angkanya 3, berarti 3. Nah, karena kita mencari desil, maka pembagian 10. Seperti itu. Nah, kalau yang ini kan mencari persentil, maka persentil 75. 75 bawahnya adalah 100. Karena kan kita akan mencari persentil. Kan tadi kan ketentuannya adalah kalau kuartil angkanya 4, kalau desil angkanya 10,
Kalau persentil angkanya 100. Nah, kemudian sudah dapat 18 ini berada di mana? 18 berada di kelas baris ketiga, yaitu 30 sampai 39. Seperti itu. Kemudian kumulatif sampai 29 ini adalah 13. Yang ini tadi ya, 13. Frekuensi kumulatif sebelum kelas. Kemudian frekuensi pada kelas yaitu 12. Kemudian ya sudah dimasukkan dalam rumus 29,5 ditambah 18 yang diperoleh dari sini 3/10 dibagi 60 dikurang 13 frekuensi kumulatif sebelum kelas desil ketiga dibagi dengan frekuensi kelas desil ketiga yaitu 12 kemudian dikali dengan 10 interval kelasnya sehingga desil 3 diperoleh nilainya adalah 33,67. Artinya 30% data memiliki nilai di bawah 33,67. Nah, nilai ini akan sama nanti dengan persentil 30. Gitu. Kalau kalian mencari nilai persentil ke 30, maka nilai akan sama dengan desil 30. Nah, yang ini posisinya 45. Nah, jadi di sini kan 25 ya. Frekuensi kumulatif pada kelas baris ketiga itu 25. Kemudian pada yang di sini berarti kan 25 tambah 20 berarti 45 di sini ya. Di sini ya. Kemudian nah ini 45 itu 25 di sini. Nah, berarti kan posisi ke 45. Nah, kumulatif hingga ke 49 45. Nah, berarti di sini kelasnya itu yaitu berada di baris atau ke-5. Ke sini 1 2 3 4 5. Berarti di sini letaknya. Nah, 50 sampai 59. Karena kumulatif hingga 49 yaitu sampai 45 ini adalah kelas P75. Nah, kemudian kita masukkan dalam rumus. Ini 50 dikurang 0,5 maka 49,5 kemudian ditambah 45 dikurang 45 dibagi 10 kemudian dikali 10 sehingga akan menghasilkan nilai 49,5 seperti itu. Sehingga persentil ke-75 memiliki nilai 49,5 artinya 75% data memiliki nilai di bawah 49,5. Ini nilainya akan sama dengan persentil ke-75 ini akan sama dengan Q3. Seperti itu. Kemudian nah silakan. Ini ada soal ada 6 kelas. Di sini ada frekuensinya 4, 6, 10, 20, 8 dan 2. Nah, silakan kalian mencari kuartil Q3, desil ke-8 dan persentil ke-40. Seperti itu. Ya, mungkin seperti itu aja untuk ukuran letak kuartil, desil dan persentil. Ya, terima kasih.